Shalom semuanya. Di sini saya akan membuat video tentang teologi proper dan kristologi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Dr. Bagindas Tompul MPDK yang pengampu mata kuliah Teologi Sistematika. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang teologi proper dan kristologi ini, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Lilis Ribertina Berusur Bakti. Saya adalah mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan jurusan Pendidikan Agama Kristen. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teologi proper atau pengajaran tentang Allah. Di sini kita akan membahas tentang pengertian atau definisi teologi proper, problem pengetahuan manusia akan Allah, ciri-ciri pengenalan akan Allah, persyaratan pengetahuan tentang Allah, teori-teori sekuler tentang Allah, hakikat dan keberadaan Allah, dan nama-nama Allah, atribut-atribut Allah, dan juga karya-karya Allah. Nah, teologi proper atau pengajaran tentang Allah ini mempunyai definisi atau arti, yaitu usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal yang dapat diketahui mengenai Allah, keberadaan-keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatan Allah. Dan di sini juga ada problem atau masalah manusia akan Allah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, Allah tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya karena pikiran manusia tidak dapat menjangkau kedalaman pengertian sepenuhnya tentang Allah. Ini dikutip di dalam Ayub 11 ayat 7-11 dan Yesaya 48 ayat 18 dan Yesaya 55 ayat 8-9. Dan yang kedua, Allah dapat dikenal oleh manusia. Ini dikutip di dalam Yohanes 14 ayat 7, 17 ayat 3 dan 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, ciri-ciri pengenalan Allah dapat digolongkan dalam hubungan dengan sumbernya, isinya, dan maksudnya. Yang pertama adalah sumbernya. Sumber Allah adalah sumber pengetahuan kita tentang Dia. Semua kebenaran adalah kebenaran tentang Allah. Yang kedua ini adalah isinya. Isi ini pengenalan akan Allah didasarkan fakta-fakta dan hubungan pribadi dengan Dia. Yang ketiga, maksudnya. Maksudnya ini menuntun orang untuk memiliki hidup yang kekal. Ini dikutip di dalam Yohanes 17 ayat 3. Sekarang pembahasan ke persyaratan pengetahuan tentang Allah. Yang pertama ini, Allah lah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenalinya. Tanpa itu, tidak ada jalan manusia dapat mengenali Allah. Dan yang kedua, Allah menceritakan dan memberikan bahasa kepada manusia pertama. Ini dikutip di dalam Kejadian 1 ayat 28-30. Dan persyaratan yang ketiga, ini adalah Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, oleh karena itu manusia mempunyai akal. Dan persyaratan yang keempat, ini adalah Allah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya guna menyatakan perkara-perkara dari Allah. Ini dikutip di dalam Yohanes 16 ayat 13-15 dan 1 Korintus 2 ayat 10. Teori-teori sekuler tentang Allah ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama adalah deisme, atau pandangan yang mengatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri. Dan teori yang kedua adalah ateisme, atau penyangkalan akan adanya Allah. Dan yang ketiga adalah skeptisme, atau tidak percaya akan adanya Allah. Dan teori yang keempat adalah agnostisme. Ini adalah pemahaman yang menyangkal bahwa Allah bisa dikenal dan dimengerti. Dan teori yang kelima, panteisme. Ini adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Teori yang keenam adalah politeisme, atau paham yang mengakui adanya banyak Allah. Dan teori terakhir ini adalah monoteisme,
atau paham yang mengakui hanya pada satu Allah. Dan di teologi proper ini juga akan membahas tentang hakikat dan keberadaan Allah. Dengan kata lain, hakikat atau zat, keduanya adalah dasar bagi semua sifat-sifat Allah. Yaitu Allah itu roh, Allah adalah zat tetapi bukan zat bendawi melainkan zat rohani. Dan yang kedua ini, Allah itu hidup, yaitu dikutip di dalam Yosua 3 ayat 10 dan 1 Samuel 17 ayat 26 dan Mazmur 84 ayat 3 dan 1 Timotius 3 ayat 15. Dan hakikat yang ketiga ini adalah Allah itu pribadi. Ada 3 tanda yang harus dimiliki oleh seseorang pribadi, yaitu kesadaran diri, kemampuan untuk membuat keputusan, dan kesadaran moral. Nah, setelah dari penjelasan-penjelasan tersebut, di teologi proper ini juga menjelaskan tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah tidak diberikan oleh manusia karena manusia tidak mengenali Allah. Allah sendirilah yang telah rela menyatakan diri kepada manusia supaya mereka mengenali Allah. Nama-nama Allah diberikan oleh Allah sendiri sebagai pernyataan diri. Dengan demikian, berarti bahwa nama-nama Allah tersebut merupakan manifestasi dari Allah sendiri, baik itu sebagai pernyataan sifat-sifat atau hubungan Allah dengan manusia. Dan di sini juga ada arti nama-nama Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan di sini akan saya bahas tentang arti nama dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Arti nama dalam Perjanjian Lama ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Yahweh. Musa adalah manusia pertama yang dikaruniai hak istimewa untuk mengenal nama pribadi Allah. Dan arti nama yang kedua ini adalah Adonai, berarti Tuhan. Arti nama yang ketiga ini adalah El atau Elohim, adalah nama jenis dan berarti Allah. Dan yang keempat, nama-nama gabungan. Nama-nama gabungan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama El Shaddai, yang artinya adalah Allah Maha Kuasa. Ini dikutip dalam Kejadian 17 ayat 1 dan 28 ayat 3 dan 35 ayat 11, dan juga Keluaran 6 ayat 3 dan Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Yang kedua ini adalah El Elyon. Ini dikutip di dalam Kejadian 14 ayat 19, yang artinya Allah Maha Tinggi. Dan yang ketiga El atau Olam. Ini dikutip dalam Kejadian 23 ayat 3, Mazmur 100 ayat 5, 103 ayat 17, yang artinya Allah yang kekal. Dan yang terakhir ini adalah El Roy, yang artinya Allah yang melihat, dikutip dalam Kejadian 16 ayat 13. Nah, setelah mempelajari arti nama-nama Allah di dalam kitab Perjanjian Lama, sekarang saya akan menjelaskan tentang arti nama-nama Allah di dalam Perjanjian Baru juga. Nah, arti nama-nama Allah di dalam Perjanjian Baru ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini adalah Theos, yang kedua Kurios atau Kyrios, yang ketiga Bapa atau Peter. Arti dari Theos ini memiliki 5 arti, yaitu yang pertama, Ia satu-satunya Allah yang benar dan esa. Arti yang kedua, Ia unik dan benar. Yang ketiga, Ia transenden atau pencipta pemelihara alam semesta. Dan yang keempat, Ia juru selamat mengutus anaknya jadi penebus. Dan yang kelima atau yang terakhir ini, Kristus dalam Nats Perjanjian Baru disebut sebagai Allah. Nah, dan arti nama yang kedua tadi adalah Kurios atau Kyrios, artinya Alfa dan Omega, yang dulu ada, yang sekarang ada, dan yang akan tetap ada. Dan yang terakhir, Bapa atau Peter, ini menunjukkan hubungan antara Allah dengan anak. Setelah mempelajari nama-nama Allah di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, di sini juga akan menjelaskan tentang atribut-atribut Allah. Atribut-atribut Allah ini adalah yang melekat atau dimiliki. Cara menentukan atribut-atribut Allah
yaitu pertama cara kausalitas atau sebab akibat, dan cara kedua ini cara negasi atau penyangkalan, dan cara ketiga adalah cara eminen atau meninggalkan. Cara keempat ini cara pernyataan atau cara pewahyuan. Nah, pembagian atribut-atribut Allah. 1. Atribut sifat atau unik. Nah, pembagian atribut yang kedua adalah ketidaktergantungan Allah, dan pembagian atribut yang ketiga ketidakberubahan Allah. Dan atribut-atribut moral ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, kebaikan Allah adalah standar utama dari kebaikan. Yang kedua, kasih Allah, dan ketiga, belas kasihan, 4 kesucian, 5 kedamaian, 6 keadilan, dan yang ketujuh, kecemburuan Allah. Di teologi proper ini juga menjelaskan tentang karya-karya Allah. Karya-karya Allah ini adalah rencana kekal Allah, bahwa dari sebelum dunia dijadikan Ia telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Sifat ketetapan Allah dibagi menjadi 11 bagian, yaitu yang pertama, ketetapan Allah itu kekal sifatnya. Yang kedua, ketetapan Allah itu tunggal, dikutip dalam Efesus 1 ayat 11, Roma 8 ayat 28. Yang ketiga, ketetapan itu berdasarkan akan hikmat Allah dan pengetahuan Allah, dikutip dalam Efesus 3 ayat 10 sampai 11. Yang keempat, keterapan Allah itu pasti akan terjadi. Ini dikutip di dalam Yesaya 46 ayat 10. Yang kelima, ketetapan Allah itu tidak berubah. Ini dikutip dalam Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Yang keenam, ketetapan itu tanpa syarat. Ini dikutip dalam Efesus 2 ayat 8. Yang ketujuh, ketetapan Allah itu bersifat universal untuk semua makhluk. Yang kedelapan, ketetapan Allah itu kudus. Ini dikutip dalam Yesaya 48 ayat 11. Yang kesembilan, ketetapan Allah itu bebas, dikutip dalam Mazmur 135 ayat 6. Dan yang kesepuluh, ketetapan Allah itu mempunyai tujuan akhir untuk kemuliaan Allah. Dan terakhir yang ke-11, semua ketetapan Allah yang sehubungan dengan dosa bersifat diizinkan, dikutip dalam Roma 8 ayat 11. Nah, sekian penjelasan dari teologi proper ini, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karismatologi. Nah, setelah dari teologi proper atau pengajaran tentang Allah, di sini saya akan menjelaskan tentang kristologi atau pengajaran tentang Kristus. Di sini ada 7 pembahasan, yaitu yang pertama, siapakah Yesus Kristus, yang kedua, permasalahan kristologi, yang ketiga, 2 natur Kristus, yang keempat, inkarnasi dan kenosis, yang kelima, 3 jabatan Kristus, yang keenam, ketidakberdosaan Kristus, yang ketujuh, karya Kristus. Nah, pembahasan pertama dalam kristologi atau pengajaran tentang Kristus ini adalah membahas tentang siapakah Yesus Kristus itu. Sepintas Yesus tampak seperti manusia. Sebagaimana halnya kita, Ia juga dilahirkan oleh seorang perempuan, dibesarkan di desa, dan berkata-kata dalam bahasa manusia juga. Ia tidak memiliki hal yang begitu hebat sehingga kita harus memikirkan Dia sedalam-dalamnya. Tetapi mengapa Ia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib yang tak dapat dilakukan manusia biasa? Ia sanggup menyembuhkan penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan banyak hal supranatural. Selain menjadi batu sandungan bagi banyak orang, kemanusiaan Yesus ini juga menimbulkan daya tarik dan tanda tanya yang mengagumkan sekaligus memusingkan banyak orang. Yesus Kristus merupakan pusat pemberitaan Alkitab dan dasar iman Kristiani. Tanpa Kristus, kekristenan tidak mempunyai makna apapun.
Nah, setelah ini kita lanjut dengan materi permasalahan kristologi. Dari sejak lahir sampai sekarang, pribadi Kristus menimbulkan berbagai macam kontroversi, menjadi daya tarik yang mengagumkan bagi banyak orang, tetapi sekaligus menjadi tanda tanya yang membingungkan bagi orang. Isu-isu kontemporer dalam kristologi melibatkan beberapa masalah yang perlu dibahas. Salah satunya adalah permasalahan teologis, mempelajari kristologi dengan metode penelusuran histori. Mempelajari kristologi dengan metode penelusuran histori ini mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan kristologi yang bertentangan dengan kristologi tradisional, atau bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Teologi liberal mengatakan bahwa Yesus dalam iman Kristiani berbeda dari Yesus dalam sejarah. Menurut pandangan liberal, Yesus bukanlah Allah dalam rupa manusia dan bukanlah pekerja mujizat, melainkan seorang yang baik, guru kebenaran rohani yang mulia. Penelusuran tentang Yesus dalam sejarah penghasilan pula beberapa pengantar, antara lain penyangkalan bahwa Yesus histori itu bukan Yesus yang kita imani dan tidak ada mujizat-mujizat yang terjadi. Selain pandangan liberal, di dalam teologi dikenal dua macam pendekatan kristologi. Kedua metode kristologi tersebut ialah kristologi from above atau kristologi dari atas, dan kristologi from below atau kristologi dari bawah. Pertama, kristologi dari atas. Yang dimaksud dengan kristologi dari atas adalah melihat siapa Yesus Kristus sebelum dia datang ke dalam dunia. Pandangan ini mengatakan bahwa kealahan Yesus Kristus terselubung ketika dia di dalam dunia, supaya manusia dapat mengenal dia sebagai Allah yang sejati. Maka harus melihat siapa Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia. Sebagai contoh adalah Yohanes 1 ayat 1. Setelah menjelaskan kristologi dari atas, sekarang saya akan menjelaskan juga kristologi dari bawah. Kristologi dari bawah ini memiliki pendekatan yang justru kebalikan dari pandangan kristologi dari atas. Pandangan ini justru memperhatikan secara sungguh-sungguh siapa Yesus ketika dia berada di dalam dunia. Pendekatan ini lebih menekankan keberadaan Yesus sebagai manusia, bagaimana hidupnya, kuasanya, serta apa yang didekatkannya, kemudian bertanya bagaimana cara ia menjadi Allah. Semua itu menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Metode pendekatan ini disebut Fonuten atau The Christology from Below. Teolog yang menganut pandangan ini adalah W. Panikkburg. Pandangan ini menyatakan bahwa kristologi yang sejati sangat mungkin, yaitu bahwa penelusuran historik dapat mengakibatkan kepercayaan pada keilahian Yesus Kristus. Kepercayaan tersebut merupakan kesimpulan dan bukan dugaan awal penelusurannya. Wolfhard Panikkburg dalam bukunya Jesus, God and Man memberi penjelasan tentang pandangan ini. Selain mengkritik pandangan, kristologi dari atas juga memiliki tugas, yaitu yang pertama, tugas kristologi adalah memberi bukti yang logis kepada kepercayaan tentang keilahian Kristus. Dan yang kedua, kristologi dari atas cenderung mengabaikan segi kehistorikan Yesus dari Nazaret. Yang ketiga, kristologi dari atas hanya mungkin bagi Allah sendiri dan bukan bagi kita. Iman kepada Kristus akan membawa kita untuk mengenal Yesus dalam sejarah, yaitu dua natur Kristus. Perdebatan tentang dua natur Kristus muncul sejak awal kekristenan dan menimbulkan perdebatan yang panjang selama hampir 300 tahun lebih. Perdebatan yang muncul sekarang ini tentang dua natur Kristus merupakan pengulangan masalah-masalah yang dulu pernah muncul. Karena itu seharusnya orang Kristen mempelajari berbagai perdebatan dan pandangan yang pernah muncul tersebut, agar tidak mudah terkecoh dengan pandangan-pandangan yang kembali muncul pada zaman ini. Pribadi Tuhan Yesus Kristus memang merupakan tokoh dan sosok sentral dalam seluruh sistem keyakinan Kristiani. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari nama pribadi, sifat-sifat unik, dan karya-karyanya. Seluruh eksistensi serta substansi iman Kristen tidak harus berpusat, berdasarkan, bergantung, dan bertumbuh di dalam oleh dan melalui Tuhan sendiri. Tanpa Dia, kekristenan hanya
kulit tiada isi. Jadi Yesus Sang Putra Allah yang lahir dan hadir di bumi melalui peristiwa inkarnasi menjadi berita pokok dari Injil. Kabar baik dari Allah bagi umat manusia, yaitu pertama, prinsip dua natur Kristus. Pada tahun 325 Masehi, ada sidang gereja di kota Nisea yang melahirkan Nicene, yaitu Creed atau pengakuan iman Nisea yang meneguhkan doktrin tentang Allah Tritunggal. Sifat-sifat setiap hakikat dipertahankan dan bersatu membentuk satu pribadi. Inti pengajaran ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, Yesus pada saat yang sama adalah sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Dan yang kedua, dua hakikat atau natur Yesus, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Karakteristik dari setiap natur tetap dipertahankan dan bersama-sama membentuk satu pribadi. Nah, catatan penting tentang pernyataan Credo Chalcedon ini dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, meskipun keilahian dan kemanusiaan Yesus adalah tanpa perpecahan dan tanpa perpisahan, tetapi dua hakikat tersebut tetap bisa dibedakan. Yang kedua, masing-masing hakikat tetap memiliki sifat-sifat sendiri. Dan yang ketiga, hakikat ilahi Yesus tidak berubah menjadi hakikat manusiawi. Yesus selama di dunia Yesus tetap Allah sejati. Dan yang keempat adalah hakikat manusiawi Yesus tidak berubah menjadi hakikat ilahi Yesus setelah kenaikan ke surga. Yesus tetap menjadi manusia sejati. Yang kelima, dua hakikat Yesus tidak bercampur membentuk pribadi ketiga. Yang keenam, Yesus dua hakikat tetapi satu pribadi. Sekarang saya akan membahas tentang keilahian Kristus. Bukti-bukti keilahian Kristus ini juga ada dinyatakan di Alkitab secara eksplisit. Ini dikutip di dalam Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, Filipi 2 ayat 5b sampai 7. Selain bukti-bukti keilahian Yesus, di sini juga ada bukti-bukti kemanusiaan Yesus Kristus. Yang pertama itu Yesus datang sebagai manusia. Ini dikutip dalam Yohanes 1 ayat 14, 1 Timotius 3 ayat 16, Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Dan bukti yang kedua, Yesus memiliki tubuh. Ini dikutip dalam Matius 26 ayat 26. Dan bukti yang ketiga, Yesus memiliki pikiran manusia. Ini dikutip dalam Matius 24 ayat 36. Nah, di sini juga membahas jabatan Kristus. Di sini ada 3 jabatan Kristus yang sudah umum dalam lingkaran-lingkaran Protestan sejak Reformasi untuk membicarakan karya Kristus di bawah 3 jabatan, umum, nabi, imam, dan raja. 3 jabatan Kristus merupakan salah satu tema besar dari Perjanjian Lama. Karena hubungan dengan Kristus, Musa menubuatkan jabatan Kristus sebagai seorang nabi dalam Ulangan 18 ayat 18. Jabatan keimanan Kristus dinubuatkan dalam Mazmur 110 ayat 4, dan jabatannya sebagai raja digenapi dan janji kepada Daud. Ini dikutip di dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Bandingkan Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Jabatannya ini merujuk kepada peran-perannya sebagai guru, juru selamat, dan penguasa alam, semesta, dan gereja. 1 jabatan sebagai nabi. Yesus adalah seorang nabi Allah yang sempurna. Yesus adalah objek dan subjek dari nubuat. Jabatan yang kedua, sebagai imam. Fungsi imam adalah berbicara kepada Allah atas nama umat. Yesus sebagai imam sudah dinubuatkan dalam Mazmur 110, di mana Kristus dinyatakan sebagai imam. Jabatan ketiga dari Yesus ini adalah jabatan sebagai raja, terutama menggenapi nubuatan Perjanjian Lama tentang seorang anak laki-laki yang akan memerintah. Kristus tidak hanya akan memerintah Israel sebagai penggenapan janji kepada Daud, tetapi keturunannya yang akan memerintah selama-lamanya, tetapi akan juga memerintah seluruh dunia sebagai seorang kepada siapa Allah tidak memberikan hak untuk memerintah atas bangsa-bangsa. Ini dikutip di dalam Mazmur 2 ayat 8 sampai 9.
Setelah membahas tentang jabatan Kristus, di sini juga akan dibahas ketidakberdosaan Kristus. Di dalam dunia ini, siapakah yang berani mengatakan dirinya tidak berdosa? Semua orang dianggap waras atau suci pun mengakui diri mereka berdosa, tetapi Yesus berani berkata bahwa ia tidak berdosa. Dalam Yohanes 8 ayat 46, Yesus berkata, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada aku?" Memang kalau berbicara tentang ketidakberdosaan Kristus, biasanya selalu menunjuk kepada kemanusiaannya. Tidaklah penting untuk berbicara tentang tidak berdosaan dari keilahian Kristus karena sebagai yang ilahi, ia tidak dapat berdosa dan tidak melakukan dosa. Nah, setelah dari beberapa penjelasan tadi, di sini juga akan menjelaskan tentang karya-karya Kristus. Kelahiran Kristus atau doktrin kelahiran Kristus dari anak darah menyatakan bahwa kelahiran Kristus adalah suatu mukjizat pada waktu dikandung oleh Maria. Anak darah Maria mengandung seorang bayi dengan kuasa Roh Kudus tanpa peran serta dari seseorang bapa. Mukjizat kelahiran Kristus menjelaskan kepada kita mengenai natur yang dimiliki. Kelahirannya dari seorang perempuan menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar manusia dan menjadi sama dengan kita. Kemanusiaan Kristus tidaklah sama dengan kita, sebab kita lahir dengan dosa, sedangkan Kristus tidaklah demikian. Allah telah menciptakan Adam tanpa melalui pria atau wanita. Kemudian Allah menciptakan bahwa hanya melalui pria atau tulang rusuk Adam. Ini dikutip dalam Kejadian 2 ayat 21. Secara simultan Kristus sebagai kurban dan iman. Sebagai iman ia menjadi perantara antara Allah dan manusia. Namun ia juga mengorbankan dirinya sebagai kurban. Sebagai kurban, Yesus Kristus adalah kurban yang tidak bercacat celah, di mana ia telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan kurban yang harum. Bagi Tuhan demi manusia yang berdosa, telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai korban dan persembahan yang harum bagi Tuhan. Ini dikutip dalam Efesus 5 ayat 2. Ada sejumlah teori tentang pentingnya kematian Kristus. Ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, menekankan bahwa Kristus mati sebagai kematian substitusi demi pendosa-pendosa. Kematiannya juga disebut Vocarios, berarti satu sebagai pengganti yang lain. Nah, sekian penjelasan teologi proper dan kristologi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.